Selamat pagi Mbak Dian dan juga Mas Jimmy. Selamat pagi Mbak. Katanya nih kemarin udah dikasih tema juga buat hari ini untuk bagaimana meningkatkan sosial ekonomi masyarakat rentan di kawasan rawan narkoba ya. Kira-kira kita butuh penjelasan nih dari Mbak Dian yang kira-kira seputar tema hari ini tuh apa sih yang dibahas? Jadi tujuan tema hari ini adalah meningkatkan sosioekonomi masyarakat rentan di kawasan rawan narkoba. Karena sejak pandemi COVID-19 ini, jumlah pengguna narkoba itu meningkat dari tahun sebelumnya. Itu dari data ya, berdasarkan data tentunya ya? Ya, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Antara lain itu tingginya level kebosanan masyarakat. Pastinya, karena lockdown ya? Ya. Apalagi udah 1 tahun nih. Ya. Contohnya itu hampir seluruh aktivitas masyarakat dilakukan di rumah. Ya, masyarakat bekerja dari rumah, para pelajar juga belajar dari rumah, bahkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi ini. Betul. Jadi itu kayak menimbulkan kayak masyarakat itu kayak bosan dan juga kayak mencari sesuatu hal lah ya yang untuk melarikan mereka dari kebosanan tadi ya Pak. Ya, betul. Nah, disinilah peran seksi pemberdayaan masyarakat itu untuk dapat lebih berkontribusi khususnya kepada masyarakat rentan. Apa itu masyarakat rentan? Nah, masyarakat rentan ini adalah masyarakat yang sebuah keluarga yang mempunyai masalah narkoba. Misalkan mantan pecandu narkoba ataupun yang salah satu anggota keluarganya itu mempunyai masalah, lagi menjalani masalah hukum di penjara. Sehingga salah satu anggota keluarga lainnya itu kehilangan tulang punggung keluarga. Sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti itu. Itu untuk masyarakat rentan ya, yang memang terkait juga dengan Pada awal Maret lalu, kami membuat kelompok tani juga, itu pengolahan hasil laut yang berupa ikan. Yang mana kita ketahui Indonesia adalah negara kepulauan. Betul. Khususnya Provinsi Kepulauan Riau, itu yang mana hasil lautnya sangat melimpah. Contohnya ikan. Program ini memang dikhususkan untuk masyarakat yang rentan tadi ya? Ya, masyarakat rentan tadi ya? Betul. Dan kami juga berkolaborasi dengan Menteri Sandiaga Uno. Itu salah satu program nasionalnya adalah pemulihan ekonomi dengan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah. Kenapa kami ambil tema ikan? Yang kita ketahui tadi hasil laut yang melimpah berupa ikan. Kami mengkreatifkan dengan membuat olahan ikan seperti bakso ikan, nugget ikan, dan lainnya dengan menggait beberapa stakeholder. Salah satunya adalah Dinas Perikanan Kota Batam. Berarti banyak juga ya program-program yang dilakukan dari BNNP Kepri ini ya untuk menggait masyarakat ya. Betul, sinergi dengan beberapa stakeholder. Ada Dinas Perikanan Kota Batam, kemudian Dinas Koperasi dan juga UMKM, kemudian dari pelaku bisnis dan usaha, BUMN, serta instansi pemerintah yang tadi. Nah ini untuk gimana sih untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau narkoba ini berbahaya, Mbak Dia? Jadi ada beberapa cara untuk mengkampanyekan ataupun mensosialisasikan bahwa dampak dari narkoba tersebut. Dari media sosial contohnya. Apalagi paling efektif ya, sekarang kan media sosial digunakan di mana-mana. Betul, apalagi di era digital ini itu masyarakat bisa mengakses dari media sosial, dari website ataupun dari beberapa platform lainnya seperti itu. Kita juga bisa memberikan edukasi melalui baliho atau media elektronik lainnya seperti radio ini contohnya salah satunya. Nah, salah satu media yang bisa memberikan informasi juga ya kepada masyarakat. Nah, untuk tadi program-program yang sudah beberapa dikupas ya sama Mbak Dian tentang bagaimana untuk menggait masyarakat rentan. Nah, ini mau balik lagi ke masalah keterlibatan narkoba tadi ya. Kira-kira nih, ini kan banyak ya sahabat kreatif kita yang masih muda-muda tentunya yang butuh pemahaman nih. Kira-kira siapa saja sih yang penting diberikan pemahaman seputar bahayanya terlibat dalam kasus narkoba ini? Apakah anak muda saja atau mungkin orang tua atau bagaimana? Mas Jimmy kali ya yang bisa jawab. Ya, boleh. Kalau untuk pemahaman sih untuk ini semua kalangan sih Mbak ya. Semua kalangan semua umur karena kan narkoba ini enggak memandang usia. Betul. Juga baik itu jabatan gitu. Tapi mostly kan digembar-gemborkan anak muda yang memang belum akalnya itu belum ini ya, masih dibilang labil gitu ya. Iya, betul sekali. Mungkin lebih dari keluarga dulu sih, dari keluarga ya. Memang dari keluarga ya. Pemahaman kepada anak gitu kan. Bagaimana cara untuk memberikan pemahaman itu kepada anak agar dia mengerti bahwa ini bahaya gitu? Dari orang tuanya orang nih. Tua orang ya. tuanya sih Mbak ya. Orang tua memberikan pemahaman kepada
anaknya lebih diedukasi lagi ya? Lebih diedukasi. Dan banyak juga sih cara-cara yang memang terselubung nih untuk apalagi kalau anak muda, apalagi di masa pandemi ini kayak pengen butuh yang instan gitu. Takutnya ya anak-anak muda Kota Batam ini gampang tergiur dengan kayak uang yang dijanjikan. Nah itu gimana tuh cara menyadarkan anak-anak muda untuk gimana nih ini bahaya walaupun mungkin terlihat menggiurkan gitu ya rupiah. Selain kesadaran dari diri sendiri itu salah satunya adalah pentingnya informasi yang dia dapat. Betul, juga, itu yang paling penting. Betul. Ya. Karena tanpa adanya informasi dan juga pengetahuan mereka juga pasti akan mengkonsumsi narkoba tersebut. Betul. Seperti itu. Nah untuk informasi yang kira-kira bisa didapatkan, nah ini kan BNNP Kepri nih, apakah ada situs ataupun aplikasi yang bisa digunakan masyarakat atau mungkin ya masyarakat yang ingin melaporkan ataupun pengaduan khusus gitu? Untuk saat ini kita sudah ada Mbak, ada aplikasi yang namanya Sinar BNNP Kepri. Dan aplikasi tersebut bisa di-download di Play Store. Untuk saat ini hanya masih di Play Store ya? Mbak ya. Nah, untuk aplikasi tersebut kita punya layanan publik. Di dalam itu ada penyuluhan, konseling, pembuatan surat SKHPN, juga ada layanan pengaduan. Untuk tersebut ada layanan pengaduan, nanti begitu diklik langsung terhubung dengan hotline kita Mbak. Sudah ada aplikasinya sekarang kita. Berarti sudah ada customer service-nya juga ya? Sudah yang ada. Langsung menanggapi aduan dari masyarakat. Iya betul sekali Mbak. Nah gimana tuh cara biar masyarakat itu nggak takut ya mengadukan pelaporannya? Apakah ada perlindungan hukumnya bagi masyarakat? Tentu saja ada perlindungan hukumnya Mbak. Untuk yang pelapor tidak akan kita datanya tidak akan kita tidak akan kita jadikan sebagai saksi juga gitu. Jadi jangan takut untuk melaporkan nih, karena tidak akan kita jadikan saksi nantinya. Akan kita lindungi dan ada undang-undangnya gitu. Nah nanti kita akan bahas lagi nih program-program yang dilakukan BNNP Kepri ini untuk tentunya meningkatkan sosioekonomi masyarakat rentan ya di kawasan rawan. Soundwave, kamulah satu-satunya Salma Kumlim FM, Pro 2 dari Batam, suara kreativitas. Sahabat kreatif, kita masih ngobrol santai bareng BNNP Kepri dan masih temenin sama Mas Dian lagi, Mbak Dian sama Mas Jimmy ya. Aduh, kayaknya belum sarapan nih ya. Apalagi cuaca di luar sana hujan nih ya. Masih semangat nggak Mbak sama Masnya? Tentunya pasti dong. Tadi kita udah bahas juga beberapa program yang dijalankan sama BNNP Kepri ya. Salah satunya itu adalah menggait UMKM di beberapa wilayah rentan tadi. Pelatihannya sendiri itu berapa hari? Pelatihannya itu terdiri dari 3 hari, yang mana hari pertama itu adalah teori dasar dulu, hari kedua praktek, dan hari ketiga itu pengemasan produk. Tentunya dengan yang ahli di bidangnya. Betul, ya? Tentunya dengan instruktur yang sudah bersertifikat. Nah, untuk program lainnya yang sudah dijalankan BNNP Kepri ada nggak? Untuk yang ke masyarakat tentunya ya. Baik, jadi kita ada pelatihan penggiat dari 4 lingkungan, yaitu lingkungan pemerintah, lingkungan swasta, pendidikan dan juga masyarakat. Yang mana tujuan dari penggiat ini adalah sebagai perpanjangan tangan BNN, mereka dapat mengedukasi, mengkampanyekan ataupun mensosialisasikan bahaya narkoba sendiri. Nah, mereka nanti akan dapat sertifikat dan juga PIN yang udah terregistrasi nomornya itu di BNN RI. Ini kan BNNP Kepri pasti sering mengadakan penyuluhan begitu ya untuk masyarakat. Nah, kira-kira mungkin ada masyarakat yang belum tahu nih, apakah BNNP Kepri ini bisa nih ya kira-kira di kelurahan sini nih mau ada penyuluhan, itu bagaimana caranya? Untuk penyuluhan kita mungkin langsung melalui aplikasi kita juga. Sinar BNNP Kepri tadi bisa ada di menu layanan, ada permohonan penyuluhan. Nanti bisa diisi datanya, dikirimkan dan akan masuk langsung ke email kita. Atau bisa juga misalnya ini dari sekolah-sekolah atau instansi swasta dan yang lainnya ingin melakukan penyuluhan ataupun tes urin di. Bahkan tes juga bisa ya? Bisa tes urin juga Mbak. Untuk permohonannya nanti bisa ke BNNP, nanti kita akan turunkan langsung tim kita ke instansi tersebut ataupun langsung ke masyarakat. Gitu ya caranya. Mungkin buat sahabat kreatif yang mau infoin juga ya ke guru-gurunya, siapa tahu mau ada. Jangan lupa download Sinar BNNP Kepri di Play. Sebagai terakhir nih Mbak Dian dan juga Mas Jimmy untuk talk show kita pada pagi hari ini, kira-kira apa nih yang mau disampaikan ke generasi muda di Kota Batam khususnya ya? Mungkin pesan untuk kepada generasi muda kita ya,
generasi muda sudah semestinya dapat berpikir dan bisa memilih dengan lebih jernih melihat seluruh akibat dan dampak buruk yang sangat mengerikan akibat narkoba ini. Kita sudah tahu kan kalau narkoba ini sangat buruk sekali dampaknya. Generasi muda harus mampu menjadi generasi yang hebat, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas, sehingga dapat membuat bangga generasi pendahulunya. Katakan tidak pada narkoba adalah sebuah niat, ucapan, dan tindakan yang wajib dilakukan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya sebatas tertulis dan terucap saja tanpa aplikasi, akan tetapi perlu adanya sebuah tindakan yang nyata. Saya mau tutup dengan pantun, Pak. Asik, boleh. Kalau di Batam nggak sah ya kalau nggak ada pantun. Betul. Pagi-pagi pergi ke pasar. Asik. Mencari bahan untuk pakan domba. Hati-hati jangan kesasar. Jangan pernah coba narkoba. Wah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Egy.